Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi atau videografi atau review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian baru nemu channel ini nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di sini gue sangat excited karena akhirnya kita kedatangan sebuah kamera monster penantang dari Nikon. Dan langsung aja kita kasih lihat. Ini dia Nikon Z9. Kayaknya angle cahayanya kurang epic ya. Nah, itu dia Nikon Z9. Ini adalah kamera yang sangat menarik menurut gua karena dia secara lini posisinya itu akan berhadapan dengan Sony A1 dan juga Canon EOS R3 yang kita udah cobain. Si EOS R3 maksudnya, kita belum cobain A1 Sony, tolong ya. Tapi di sini Z9 akan menjadi opsi yang menarik karena dia melakukan beberapa langkah yang menurut gue cukup berani. Dan dia memiliki price point yang paling rendah dari semua opsi yang gue sebutkan tadi. Jadi dia di sini dijual seharga Rp89.999.000 atau 90 juta pas gitu, kurang Rp1 untuk mendapatkan body only Z9 ini dan juga dapat bonus adapter FTZ-nya Nikon, FTZ Mark II ya. Jadi itu adapter buat kalian yang punya lensa-lensa lama Nikon pengen adaptasikan ke mirrorless Z mount-nya. Jadi ini bakal menarik banget, apalagi ya itu price point-nya itu tadi menurut gua bakal menarik untuk banyak orang. Oke, kita akan langsung buka aja. Di sini gue dapat kesempatan yang nggak terlalu lama ya. Gue cuma dapat 1 malam doang buat impresi produk ini, jadi kita manfaatkan, oke? Nah, ini dia kameranya. Mungkin ntar dulu kameranya. Kita lihat dulu aksesorisnya apa aja yang kita dapat di sini. Oke, casan, kabel. Ini apa nih? Ada yang dibungkus putih. Oh, baterainya. Kita akan butuh dia. Baterainya kita keluarin dulu ya. Oke, ini dia baterainya. Dia menggunakan ENL18D. ENEL18D. Oke. Ini kameranya. Plastiknya kayaknya agak tebel ya, yang membungkus-bungkusnya ini. Kita akan lihat. Ya, di dalamnya ada plastik lagi dan ini dia Nikon Z9. Wow. Bener-bener rasanya sih impresi profesional banget. Gue megang di sini. Ini gue rasa akan jadi kamera yang sangat menarik karena yang tadi gue bilang juga, dia di lini musuh-musuhnya berada di price point yang paling budget. Kenapa? Karena Canon EOS R3 itu harganya Rp117 juta body only, harga resminya gitu kan. Dan Canon A1 sampai saat ini harganya setahu gue kemarin itu 92 atau 93 juta dan belum ada built-in vertical grip. Jadi kalau mau kelihatan bulky kayak gini dia harus pakai vertical grip lagi. Dan ini gua rasa jadi penantang yang sangat menarik. Walaupun balik lagi pasti bakal ada plus minusnya yang mungkin kalau nanti kita dapat kesempatan buat review fullnya baru akan kita kupas tuntas gitu kan. Kita buka ini ya. Ini kayaknya feeling gue sih udah pernah dibuka dipasang lagi ya. Jadi nggak rapi gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah ini juga kita pasang lagi kayaknya. Dan oke, mungkin apa ya, kita komenin apa dulu ya. Impresinya di sini gripnya sih khas Nikon ya. Jadi dia masih membawa ciri khas DSLR Nikon juga dengan aksen grip kayak gini. Ya cukup ganteng dengan warna merah tipis gini, tapi ya balik lagi preferensi masing-masing. Paling nggak dipegangnya ini menurut gue udah enak banget. Lalu dipegang secara menyamping juga ini udah enak gitu kan. Vertikalnya. Layar yang dibawa di sini dia belum vari-angle ya. Jadi, tapi gini, soal layar juga balik lagi pembahasan yang sifatnya cukup subjektif. Kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan vari-angle gitu. Gue suka dengan layar yang dibawa oleh Canon EOS R3. Tapi banyak profesional fotografer yang bilang kalau layar seperti ini akan lebih convenient gitu untuk kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa mengambil low angle atau high angle dengan lebih cepat gitu, nggak harus ngebuka sayap kayak layar vari-angle gitu kan. Oke, movementnya coba kita lihat. Dia bisa kayak gini, bisa kayak gini. Oke, bisa kayak gini juga. Oh, ke sampingnya bisa full ya. Ini dia layarnya agak unik sih. Banyak bentuk yang sepertinya harus kita explore di situ ya. Tapi ya
layarnya dia menggunakan tipe tilt screen atau flip ya, gue jadi agak bingung, tapi setahu gue ini tilt screen gitu. Nah, dia di sisi atasnya udah ada layar LCD kecil juga buat berbagai info. Nanti kita akan coba begitu dinyalain. Lalu dial di sebelah kirinya ini masif banget ya. Ini khas Nikon gak sih? Gue nggak tahu juga, tapi ini berasa masif banget. Oke, jadi dia auto lock gitu ya si modenya ini nih buat muter modenya, dan kalau mau kita putar kita harus pencet yang di sisi depannya dulu nih. Ini kita pencet baru kita bisa putar gitu modenya. Oke, sekarang kita lihat sensornya karena sensornya ini yang menarik. Bukan spesifik sensornya, tapi kamera ini berani banget karena teknik pengambilan fotonya dia sudah menghilangkan mechanical shutter. Jadi, nah ini kalian lihat ya, ini sensornya nggak langsung kelihatan. Ini bukan shutter unit yang berada di depan sensornya, ini disebut dengan sensor cover. Jadi dia udah nggak pakai shutter, ini fungsinya cuma buat penutup doang karena dia shutternya udah full menggunakan electronic shutter. Dan itu langkah yang sangat berani dari Nikon sebagai brand kamera besar yang pertama kali bikin kamera profesional untuk fotografi tanpa mechanical shutter. Mereka sangat pede dengan sensornya yang udah stack sensor gitu, dengan teknologi yang mengkoreksi distorsi rolling shutternya gitu. Jadi dia memiliki readout yang sangat cepat. Lalu sekarang mungkin kita lihat, gue juga dapat beberapa lensa di sini mungkin buat pengetesan di impresi aja ya. Di sini gue dapat lensa Z mount sepertinya 3518. Lalu gue juga dapat di sini 2470 dengan bukan 4 ya. Sama ini ada adapternya FTZ Mark II. Jadi kalau kalian punya lensa-lensa DSLR lamanya Nikon itu namanya F mount, dan menggunakan ini kalian bisa pasangin ke Z mount kayak kamera ini. Kamera mirrorless full frame-nya, mirrorless APS-C-nya juga udah Z mount sih. Setahu gue kalau Nikon kan Z50 tuh juga udah Z mount. Jadi bisa ke mirrorless-nya Nikon. Kita lihat dulu adapternya seperti apa. Ini yang Mark II ya. Jadi harusnya sih udah memiliki performa autofocus yang catch up dengan si bodinya ini. Seperti itu. Nah, dia hanya adapter aja ya. Cuman ini adapter aslinya Nikon kan, jadi dia udah ada pin-pin koneksinya juga, sehingga harusnya autofocus semua berjalan dengan baik. Di sini gua agak kaku ya muter-muter arah lensanya nih, karena dia berlawanan gitu dengan lensa-lensanya Canon biasanya. Sekarang kita coba nyalain baterainya, kita buka di sini. Dia menggunakan tutup yang desainnya cukup aneh ya, karena ini tutupnya doang. Baterainya kita masukin dulu. Oke, ini baterainya kayaknya dipasang dulu karena di sini disediain kayak pengunci gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya udah obvious ya, di sini ada sebuah tuas gitu kan, ada warna kuning ini, lalu dia nanti kuncinya ini kebuka penutupnya, lalu kita tinggal colok dan oh my god. Ya mungkin itu hal yang baru kali ya di Nikon juga. Gue nggak tahu sih kalau di jajaran lamanya atau di DSLR-nya gitu kan, di D5 atau D6, tapi di sini gue baru banget. Itu teknik yang sangat baru, tapi ya udah begitu selesai. Dan dia LCD atasnya juga always on ya, kayaknya dia harusnya menunjukkan informasi gitu. Gue harusnya dibawain memori juga deh. Oh, atau di sini udah ada memori kali? Belum ada. Memorinya dia CF sama XQD. Dan kita tidak punya, jadi sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu secara yang bisa kita lihat dari luar gitu kan. Kayak di sini ada beberapa port juga ya di sisi sampingnya. Ya ini kamera sport banget nih ya. Dia ada kabelan gitu kan, RJ45. Lalu di sini ada mikrofon dan headset yang diletakkan sebelahan. Cukup convenient karena kadang beberapa kamera itu naruh
antara mic dengan headset tuh jauh banget ya. Nah di sini kalau dia sebelahan mungkin lebih gampang gitu buat dicari. Lalu HDMI juga dia udah full size, jadi bakal profesional banget kalau kalian pakai recorder eksternal gitu kan. Dan USB-nya udah Type C. Lalu di sini dia ada, gue lupa deh ini namanya apa ya, yang flashing itu bukan sih? Ada ini, silahkan kalian yang tahu ini apa nama portnya, tapi ada itu. Dan ya kita sambil pasang aja lensa. Ini kamera ini juga setahu gue dia punya resolusi yang cukup gede. Nih gue terbalik lagi muternya. Dia punya resolusi itu 45 megapiksel kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Ya bener, dia menggunakan 45,7 megapiksel sensor yang bakal convenient banget kalau kalian motret dan hasilnya pengen di cropping lagi. Resolusinya yang dibawa udah cukup besar. Oke, kita akan pasang lensa di sini 35 f1.8 dan ya ini dia. Nikon Z9 full setup, nggak full setup sih sebenarnya, cuma dipakai lensa doang. Kenapa jadi full setup ya? Tapi ya kita coba nyalain ya. Di sini nyalainnya. Lalu ini layarnya bisa menghadap ke atas. Lalu di sini settingannya, kenapa dia menggunakan shutter slow banget ya? Oke, cara yang cukup unik gitu kan. Modenya gue tahan, lalu menggunakan dial ini kita bisa pindah-pindah modenya ya. Kalau kalian dari kamera, kalau kelihatan dari kamera atas nih, kalian bisa lihat nih di sini ujung kiri atas ada A. Lalu kita M, P gitu kan. Kita pakai M aja manual, jadi kita bisa atur semuanya. Bukaan bisa sampai 1.8, tapi shutternya ini masih rendah banget, jadi kita bisa tinggiin. Itu tadi gue motret. Jadi ini bekas ini ya, shutternya kayaknya udah dimatiin gitu. Maksudnya suara shutternya harusnya dia ker gitu, kayaknya nih di sini lagi dimatiin. Oke, di sini UI-nya cukup intuitif juga, bisa dikendaliin pakai tangan ya, bisa pakai touch control. Tapi dia tidak mau. Kenapa tadi dia tidak mau ya? Tapi itu suara shutternya, silent shutter, memang suaranya dari ini doang ya, kayaknya kayak dari speaker gitu, karena memang dia tidak memiliki mechanical shutter. Tapi itu untuk fotonya 30 fps, mungkin gue perlu sedikit adaptasi dulu ya, karena gue udah lama banget nggak nyobain kamera Nikon ya. Terakhir itu kita nyobain kamera apa sekarang? Z6 sama Z7 ya, yang kita bawa ke Bandung waktu di Stone Garden. Tapi ya di sini gue merasakan ada beberapa perbedaan yang mungkin butuh sedikit adaptasi gitu kan. Tapi kita lihat sekarang bagian videonya. Itu soal fotonya, tadi videonya karena setahu gue tuh ada yang menarik juga, dimana dia bisa record dengan format yang sangat fleksibel. Nah ini video type, coba harusnya fokus ya dari atas. Nah itu ada video type. Lalu lihat dia ada H264 8-bit MP4, H265 8-bit MOV, H265 10-bit MOV, dan di paling atas ada ProRes HQ MOV. Nah ini yang menurut gue ini sebenarnya menarik banget ya buat dibahas gitu, karena kita bisa record ProRes internal gitu. Mungkin ini bukan ProRes RAW ya, memang di sini baru nongol ProRes, tapi setahu gue ProRes RAW juga bakal disupport ke depannya gitu dengan firmware update yang gue tahu. Mungkin nanti gue harus confirm lagi, cek update-update terbarunya. Cuman ProRes aja itu kamera-kamera lain harus pakai Atomos gitu. Sedangkan di sini dia udah bisa internal. Dan itu jadi hal yang menarik untuk para profesional, karena itu apa ya bahasanya itu, ProRes itu adalah acquisition codec, benar-benar codec yang dipakai profesional untuk mengambil gambar sehingga mudah untuk post processing nantinya. Apalagi di sini juga dia menggunakan memori yang speknya tinggi juga ya. Cuman sayangnya di sini dia nggak ada pilihan SD card. Jadi kalau kalian pengguna SD card menggunakan kamera ini harus invest lagi untuk menggunakan kamera ini karena dia tidak ada opsi SD card. Tapi dia di sini benar-benar high spec banget. Dia menggunakan CF Express kayaknya atau CF card dan juga XQD. XQD itu khasnya Nikon banget. Dari dulu mereka banyak pakai XQD. Di sini sampai 4K ya.
Tapi dia bukannya bisa sampai 8K ya. Nah, yang ini bisa sampai 8K. Ya kan, kalian lihat ya. Jadi sangat menarik buat kita coba. Cuman sangat-sangat disayangkan karena tidak ada memorinya. Ini yakin memorinya nggak ada sih, karena dia datang di kantong ini dan kita tidak menemukan memori. Oke, jadi benar kita habis recheck lagi dan tidak ada memorinya. Jadi kita belum bisa cobain fotonya dan juga file videonya. Mungkin nanti kalau kita dapat kesempatan buat review yang lebih panjang. Tapi ya itu, ini jadi kamera yang sangat menarik gitu. Bawa sensor yang resolusinya besar, harganya dibanding pesaingnya yang paling murah juga, dia dengan konsep yang udah sangat berani gitu, menghilangkan mechanical shutter. Jadi ya bakal sangat menarik gitu untuk dibahas. Tapi itu, buat video kali ini, sorry kita belum bisa tunjukin file hasil dari sini. Tapi kalau dikasih memori juga, atau dibawain memori buat ngetes agak percuma juga, karena kita tidak punya card readernya. Tapi dia harusnya bisa sih connect langsung ke laptop gitu kan, pakai USB Type-C. Cuman ya itu, tidak ada memorinya, jadi kita belum bisa buat coba. Oke, paling segitu aja. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Silahkan taruh pendapat kalian soal Nikon Z9 ini juga di kolom komentar. Dan kira-kira nanti di review fullnya mau kita bahas bagian apanya? Taruh juga di kolom komentar biar ya bisa jadi catatan juga buat kita nantinya. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Oh ya, gue lupa juga buat bilang, dia sebenarnya udah open pre-order di Indonesia tadi, makanya udah ada harganya 89,99999. Cuman batch satunya udah sold out. Jadi ya tidak peduli kalian sesultan apa ya. Jadi batch satunya sudah sold out, dan kalau kalian pengen kamera ini silahkan tunggu batch 2-nya. Dan harus pay attention, mungkin follow Instagramnya Nikon Indonesia, karena yaitu batch satunya udah habis dalam waktu 1 jam. Kalian bisa cek di Instagramnya, bener-bener mereka buka, habis itu pengumuman closet tuh cuma beda 1 jam. Oke, paling itu aja. Terima kasih sudah menonton. Dan gue Erwin, di belakang kamera utama ada Al, di belakang kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.